Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril faham waftah alayna bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilam waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Kali ini kita akan mengulas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Siapa itu? Yang mengajarkan kebaikan itu siapa? Di antaranya siapa? Para guru. Jadi ini hadis menunjukkan keutamaan dan ketinggian derajat seorang guru dalam pandangan agama Islam. An Abi Umamah Al-Bahili. Lihat, perhatikan hadisnya. Kalau ada yang salah dikoreksi langsung. An Abi Umamah Al-Bahili. Hadis diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili. Dzukira, disebutkan atau dituturkan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan kepada Rasulullah tentang dua orang laki-laki, rajulan. Diceritakan kepada Rasulullah tentang dua orang laki-laki, ahaduhuma abid, salah seorang di antaranya adalah ahli ibadah, wal akhar alim, yang lainnya apa? Orang berilmu. Antara ahli ibadah dengan orang berilmu disebutkan ke Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian bersabda, fadlul alim, keutamaan orang berilmu. Orang berilmu yang mengamalkan ilmunya loh ya. Orang berilmu yang betul-betul mendapatkan ilmu dari ahlinya. Bukan hanya sebatas belajar lewat internet, belajar lewat Google. Jadi ustadz itu nggak cukup rajib hanya bermodalkan internet dan Google. Harus punya guru. Kalau ada orang berilmu, memperoleh ilmu dengan cara yang tepat, kemudian dia mengamalkan ilmunya, dan dengan ilmunya dia memberikan manfaat, kata Nabi, keutamaan orang berilmu itu, lihat, fadlul alim alal abid, keutamaan orang berilmu di atas orang ahli ibadah yang rajin sholat sunnah, yang rajin kemana-mana bawa tasbih, begitu kan? Ahli ibadah dalam arti beritikaf di masjid, melakukan ritual maksudnya, paham nggak? Kalau dibandingin nih, ini dua manusia sama-sama mulia kan? Orang berilmu mulia apa enggak? Mulia. Ahli ibadah mulia apa enggak? Tapi kalau dibandingin mana yang derajatnya lebih tinggi? Lihat jawaban agama Islam. Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kafadli ala adnakum. Perumpamaannya seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Bisa dibayangkan, Nabi Muhammad dengan orang yang derajatnya paling rendah di kalangan umatnya, kira-kira itu ngejomplang apa enggak itu? Antara Nabi Muhammad dengan, bukan Nabi Muhammad dengan para wali ya. Bukan Nabi Muhammad dengan para wali, dengan orang-orang soleh. Jadi ada orang dari kalangan umat Muhammad yang kita katakan yang paling rendah derajatnya. Nah, perumpamaan orang alim dengan ahli ibadah itu seperti Nabi dengan orang yang paling rendah di kalangan umat Nabi Muhammad. Jauh apa enggak itu? Jauh. Kalau Nabi dengan sahabat kan masih agak dekat kan? Meskipun di bawah Nabi jelas. Sahabat, para wali, semuanya itu di bawah Nabi. Tapi enggak terlalu jomplang kan, paham enggak? Nabi dengan Abu Bakar misalnya, sahabat baiknya. Nabi dengan Sayyidina Umar, Nabi dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi kalau Nabi dibandingkan dengan misalnya siapa? Kamu Rajib. Atau sama Okta misalnya. Kan jauh. Atau sama saya termasuk. Sama kita nih, orang-orang kayak kita. Orang-orang yang derajatnya rendah dari kalangan umatnya. Dibandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perumpamaan orang alim dengan ahli ibadah itu
Jauhnya seperti itu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau tanya lebih mana yang lebih utama dalam pandangan agama Islam, orang berilmu atau ahli ibadah? Syukur-syukur kalau ada orang berilmu ahli ibadah. Paham nggak? Orang berilmu ahli ibadah. Tapi kalau dibandingkan dengan dua sosok, ahli ibadah kurang ilmu. Orang berilmu yang ilmunya memberikan manfaat bagi hidupnya dan orang-orang sekitarnya, itu lebih baik dan lebih tinggi derajatnya ketimbang ahli ibadah. Fadl alim alal abid kafadli ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk menguatkan pesannya Rasulullah bersabda, dengarkan ini, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Jadi kamu bisa bayangkan Allah dengan penduduk langit, malaikat semuanya, wa ahlas samawati wal ard, penduduk langit, penduduk bumi. Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai-sampai semut di persemayamannya, hewan yang paling kecil. Semut di persemayamannya, wa hattal hut, sampai-sampai ikan paus. Di antara makhluk yang besar ikan paus. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, Nabi SAW ingin mengatakan, penduduk langit, penduduk bumi, hewan yang paling kecil, hewan yang besar, Allah dan para malaikatnya semuanya la yusalluna ala muallimin nasil khair. Semuanya mendoakan. Kalau Allah tentu bukan mendoakan, tapi mencurahkan rahmat. Paham? Yusallun, Allah bersolawat artinya apa? Allah mencurahkan rahmat. Makhluk-makhluk penduduk langit, penduduk bumi itu mendoakan siapa? Muallimin nasil khaira, orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Siapa itu? Siapa itu? Guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya. Kamu suatu saat nanti jadi ibu mengajarkan kebaikan kepada anak kamu, kepada keluarga kamu. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini, pelajaran berharganya, bahwa menjadi pengajar, menjadi guru, itu kedudukannya sangat mulia. Bukan saya yang bilang, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai apa katanya? Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut sampai ikan paus, semuanya ikut mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Gak bisa jadi guru di alam nyata, jadi guru di media sosial. Kamu nanti bisa jadi ustadz beneran Rajib, bikin akun YouTube, mengajarkan kebaikan kepada orang banyak. Termasuk apa enggak? Iya termasuk lah. Oh, saya nggak bisa Ustaz kalau ngomong. Saya bisanya nulis, saya hobi. Saya hobi menulis. Kamu mengajarkan kebaikan dengan tulisan. Bikin novel, Okta. Bikin novel. Tapi isinya kebaikan. Mengajarkan pesan-pesan moral kepada orang. Dibaca sama jutaan orang. Termasuk ini enggak? Termasuk orang yang didoakan itu apa enggak? Termasuk. Jadi mengajarkan kebaikan ini maknanya umum. Ya, maknanya umum. Tapi yang jelas, hadis ini menguatkan bahwa para pengajar, para pendidik yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai mubalik, yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, kepada orang banyak itu, mendapatkan kemuliaan yang tinggi di mata agama. Tapi guru itu gajinya kecil loh. Guru itu gajinya kecil. Di mata Allah tapi besar atau tidak kedudukannya? Di mata Allah besar, dalam pandangan manusia kecil. Meskipun sekarang sudah banyak tunjangan-tunjangan untuk guru itu. Tapi tetap aja gaji guru dibandingkan dengan gaji UMR, kadang-kadang kalah, bener nggak Rajib? Makanya anak-anak muda zaman sekarang nggak berniat tuh jadi guru gara-gara gajinya kecil. Tapi subhanallah, kita percaya dengan keberkahan. Ada uang 3 juta 1 bulan, nggak cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi ada uang 2 juta, apa mungkin 1 juta, 1, sekian, tapi kok cukup ya? Saya dulu punya teman, dia gajinya itu sekitar 8 juta. Istrinya juga punya gaji mungkin sekitar 5-6 juta, saya nggak tahu. Artinya sebulan itu
bisa sampai mungkin 13 juta atau lebih. Uang bersama itu. Saya tanya, cukup nggak itu? Ya dicukup-cukupin katanya. Dicukup-cukupin. Segitu dia masih ada hutang. Masih ada tunggangan. Tanggungan. Bukan tunggangan. Masih ada tanggungan dan lain-lain. Dulu saya pernah mondok, ustadz-ustadz saya di pondok itu gajinya gak gede-gede no. Gajinya ada yang 1, paling gede mungkin 2 juta gitu ya. Tapi kadang-kadang pernah begitu. Waktu saya ngabdi kan saya jadi ustadz tuh. Kadang-kadang saya iseng nanya sama beberapa guru yang punya gaji segitu. Cukup apa enggak ustadz? Cukup, alhamdulillah. Gajinya segitu. Tapi kan Allah ngasih rezeki nggak cuma dari gaji, bener nggak? Kamu misalnya punya suami gajinya sekian. Tapi rezeki kamu tuh apa dari gaji semuanya? Enggak kan? Ada kalanya dapat bonus dari atasan, ada kalanya dapat orderan sampingan, ada kalanya punya kesampingan, misalnya buka jualan ini tiba-tiba ada yang pesan, begitu kan? Jadi rezeki itu nggak sesempit yang kita bayangkan hanya dari gaji segini, otomatis rezeki kita segini, enggak. Ada namanya keberkahan. Boleh jadi uang itu sedikit, tapi Allah berikan keberkahan, apalagi hasil mengajarkan kebaikan kepada orang-orang. Lihat bagaimana dalam ajaran kita seorang guru yang mengajarkan kebaikan itu kedudukannya jauh lebih tinggi hatta dibandingkan ahli ibadah. Ahli ibadah dengan orang berilmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling derajatnya siapa? Orang berilmu yang mengajarkan ilmunya kepada orang banyak. Bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Bisa dengan perbuatan. Ngajari orang tidak selamanya harus dengan lisan, dengan tulisan. Ada kalanya dengan perbuatan. Kamu punya anak rajin. Pengen anak kamu rajin sholat. Bapaknya kagak pernah ke masjid. Pernah nunjukin sholat enggak, gelar sejadah enggak, kerjaannya rokokan. Pagi-pagi pergi ke pabrik, pulang-pulang tidur, anaknya disuruh sholat. Ibunya juga gak sholat, kerjaannya main TikTok. Berharap anak jadi ibadah, kira-kira mungkin apa enggak itu no? Tapi subhanallah ada tipe-tipe orang tua yang gak banyak ngomong. Gak banyak ngomong tapi banyak bertindak. Banyak memberikan keteladanan. Cukup sekali 2 kali ngajak sama anaknya, ayo nak kita sholat. Apa aku masih pengen main? Oh ya udah gak apa-apa. Tapi setiap hari itu anak ngelihat bapaknya itu subuh-subuh ke masjid, zuhur nanti ke masjid, asar ke masjid. Pokoknya 5 waktu ke masjid terus menerus. Kira-kira apa coba yang ada dalam bayangan kepala sang anak itu? Ayahku rajin ibadah. Tertanam tuh dalam memorinya. Ketika dia dewasa, usia mungkin 15 tahun, 16 tahun, teringat itu. Memori orang tuanya sering ke masjid itu. Kira-kira terdorong apa enggak sang anak itu lama-kelamaan? Bagus. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan lisanul hal afdal min lisanil maqal. Bahwa lisan keadaan itu lebih baik dari lisan ucapan. Kau berharap punya anak rajin membaca buku, tapi kamunya rajin main HP. Nonton YouTube, nonton TikTok. Berharap punya anak rajin baca buku, kamu taruh buku yang banyak di rumah. Gak usah disuruh anak suruh baca buku, suruh diliatin aja. Lihat, dia sering melihat kamu baca buku di kursi, baca buku. Anaknya ngelihat. Lama-kelamaan kan diingat tuh memori ya kan. Oh bapakku tuh rajin baca buku. Kalau jam segini sampai jam segini dia ada di perpustakaannya. Itu lama-kelamaan anak kemudian merekam kejadian itu. Lama-kelamaan menjadi dorongan. Paham gak? Menjadi dorongan nanti pelan-pelan dia akan pengen niru bapaknya tuh. Pengen niru bapaknya padahal bapaknya itu gak maksa-maksa, gak nyuruh-nyuruh. Terjadi itu. Itu menunjukkan bahwa mengajarkan kebaikan kepada orang pun ada kalanya tidak berupa ucapan, tidak berupa tulisan, bisa juga dengan amal perbuatan. Berharap anaknya akhlaknya baik. Tunjukkan sama kamu. Nah, lihat orang-orang yang gak mampu di sana. Kamu bantu mereka di hadapan sang anak, anaknya ngelihat, bapakku orangnya dermawan, bapakku orangnya gak pelit. Muncullah dorongan nanti dalam diri sang anak untuk meniru sang bapak,
tanpa bapaknya ngomong, ayo nak kita harus belajar ikhlas, ayo nak kita harus belajar untuk menyingkirkan rasa pelit, ayo nak kita harus belajar peduli terhadap sesama. Tanpa ngomong begitu, ngelihat tindakan dan perilaku ayahnya, lama-kelamaan terdorong. Guru juga begitu. Guru yang berharap anaknya nggak merokok, anak didiknya nggak merokok, ya kalau bisa jangan ngerokok. Saya nyuruh kamu jangan ngerokok, saya alhamdulillah nggak pernah ngerokok. Sekalipun nggak. Saya nyuruh kamu baca buku, saya baca buku. Kerjaan tiap hari hidup kayak beginian. Saya nyuruh kamu sholat jemaah, rajin. Saya juga sholat jemaah. Itu seharusnya. Okta. Harusnya begitu. Ya itulah yang diajarkan oleh agama kita. Sekali lagi, hadis ini menjelaskan sekaligus memotivasi. Bahwa meskipun kadang-kadang guru itu dipandang sebelah mata, tapi dalam pandangan agama, lihat, kamu bayangin nggak coba? Andaikan menyebut Allah saja bersolawat dalam arti mencurahkan rahmat kepada guru, itu sudah lebih dari cukup, ya kan? Sekarang Nabi Muhammad tidak menyebutkan Allah saja. Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut sampai ikan paus, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Sebagai bukti bahwa guru dan pengajar kebaikan, pendidik itu memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan sangat mulia. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.